Hai teman-teman, selamat datang di channel AMGB Garden. Sekarang kita akan mengompos. Khas banget dari Mbak Intan, punya teknik ngompos yang beda banget. Beda dari yang saya lakukan. Nanti ayo kita lihat, nggak sabar untuk belajar. Yuk. Okay. Oke Mbak Intan, ini kita ada apa aja nih? Saya fokusnya untuk menghasilkan kompos padat nih Mbak, menggunakan ini clay composter. Wow. Ya, sebenarnya biasanya kalau saya pasarkan itu dia 2 susun Mbak. Artinya kalau kita udah proses di pertama yang di awal, kemudian udah penuh, kita biarkan prosesnya selama seminggu. Jadi kita udah punya wadah yang lain untuk memproses berikutnya. Jadi memang sebenarnya komposter harus lebih dari 1 ya. Iya. Pengalaman gitu ya Mbak ya. Iya betul. Kayaknya lebih dari 2 pun kurang ya. Kurang untuk sampah rumah Karena tangga biasanya kalau soalnya kita ya. sudah mulai mengompos, kita tuh sayang banget untuk membuang sisa makanan kita ya. Karena kita tahu bikinnya semudah ini, terus hasilnya seluar biasa ini gitu loh. Jadi kita mulai aja ya Mbak ya. Yang bahannya pasti apa, Mbak? kita perlu wadah untuk membuat kompos atau namanya komposter. Kemudian tentu saja sampah organiknya ya. Ini saya udah ada. Ya seperti ini. Tisu-tisu juga ini bisa diproses untuk ke dalam komposter gitu ya. Tisu bisa ya? Bisa seperti itu. Ya walaupun ada bahan kimianya, tapi kan tidak dominan ya nggak apa-apa juga ya. Kalau saya sih nggak terlalu anti juga sih dengan kimia. Ini saya masukkan. Kemudian untuk bahan organik karbonnya ya, atau sampah kering atau brown, itu saya gunakan sekam bakar. Ini saya udah dicampur. Jadi kalau ini sepaket gitu ya Mbak ya. Sekam bakar, ada campuran sekam mentahnya juga. Kemudian ini kebetulan ada rumput yang dikeringkan gitu ya. Memang hasil pemangkatan rumput beberapa waktu yang lalu saya campurkan juga. Kemudian ada kokopit juga di sini dan ada pupuk kandang. Pupuk kandangnya apa Mbak? Pupuk kandangnya kebetulan saya pakai yang sapi. Oh sapi. Jadi boleh sapi atau kambing, jadi yang ada aja. Terus ada perbandingan khusus nggak sih? Enggak sih, kalau ini seadanya aja yang barangnya ada ya. Cuma kalau misalnya kalau ada pupuk kandang lebih ya boleh. Karena apa? Pupuk kandang kan sudah mengandung mikroba juga. Jadi dia juga mempercepat proses pengomposan. Toh nanti kita akan gunakan juga ke media tanam kan. Jadi pas kita jadiin media tanam kita nggak perlu nambahin pupuk kandang lagi. Jadi itu sudah menambah kesuburan menambah juga, kesuburan. gitu Jadi unsur haranya lebih komplit karena sebenarnya unsur NPK-nya lebih banyak di pupuk kandang kan Pupuk sebenarnya. kandang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kompos kan lebih ke memperkaya mikrobanya ya. Ada unsur mikro juga di situ ya, tergantung makanan apa yang kita makan sebenarnya ya. Selain ini kita ada namanya decomposer atau bioaktivator. Saya gunakan yang serbuk. Ini ada 2 jenis, yang warna hitam dan yang warna putih. Yang warna putih nih limited ya, karena ini hasil penelitian dari LIPI, jadi produksinya terbatas. Bisa didapatkan di mana Mbak? Saya baru pertama kali lihat nih kayaknya yang versi serbuk. Ini pesannya ke saya nanti. Seperti Iya, itu. Terus nanti ada spesial promo ya. Iya, nanti ada spesial promo untuk penonton setia MGB Iya, Garden betul pastinya. sekali. Terus apalagi nih Mbak bahannya? Nah ini buat air, buat semprot-semprot. Boleh juga sebenarnya ini air biasa. Tapi andai mau memperkaya makanan mikroba dengan menambahkan molase juga boleh. Seperti itu. Oke, kita akan mulai. Pertama yang harus kita lakukan adalah di bagian bawah dari komposter harus selalu yang material coklat atau yang bahan organik karbon ya. Boleh juga kita masukkan ini nih. Misalnya ada koran, boleh di paling bawah. Boleh juga potongan dus atau misalnya tray telur ya, yang bukan yang plastik yang pasti ya. Itu bisa dimanfaatkan juga sebagai material coklat. Dan kita harus selalu yang bagian yang paling keras atau mungkin yang lama hancur itu paling bawah. Karena ini buat menyerap air juga dari sampah organik yang hijau. Itu kan kadar airnya lebih tinggi. Jadi dia harus di atas dari bahan ini. Ini kita letakkan. Nah ini juga termasuk yang paling lama nih, manggis ya, kulit manggis. Itu sisa komposan sebelumnya ya Mbak? Sedikit saya tambahkan, tapi sebenarnya kalau ini kan memang saya buat spesial buat yang membeli clay composter, jadi sepaket gitu Mbak. Jadi awal-awal yang beli clay composter bisa langsung praktek gitu. Dan insya Allah jadi karena udah saya takar sesuai dengan kebutuhan untuk 2 susun ya. Nah
Setelah rata, baru kita akan masukkan sampah. Nah kebetulan saya ada pisang yang agak busuk nih, masukin aja ya, diginiin biar lebih cepat hancur ya. Tisu boleh juga nih ya, kapas juga bisa ya. Nah gulma juga bisa. Jadi sebenarnya sampah organik tuh banyak banget ya. Kalau pakai komposter clay ini suka ada cacing nggak, Mbak? Cacing nggak terlalu banyak, kecuali yang bersentuhan dengan langsung ke tanah. Nah kalau kita masukin tanah bekas nanti ketemu cacing. Iya. Jadi pilihan ada di tangan Iya, teman-teman ya. bagi yang geli-geli sama cacing, tapi lama-lama kayaknya Suka loh nanti. suka loh lihatnya. Atau Gemes boleh loh kita tuh. masukin cacing ya Mbak ya, justru malah mempercepat kalau ada cacing kan. Masukkan lalat karena ada hewani ya, sisa hewani. Nah itu lebih banyak tuh menimbulkan maggot tuh biasanya. Kalau punya sampah sebanyak ini nggak boleh masukin sekaligus. Saya bikinnya layer per layer ya, supaya tidak basah gitu loh. Untuk yang memang agak geli-geli sama yang namanya ulat-ulat kayak gitu, jadi dia ketutup nih sama yang bahan material karbon ini gitu, coklat. Biasanya kan kalau ngompos itu diaduk nih di awal ya Mbak, langsung diaduk-aduk. Tapi memang bagusnya lebih banyak material coklatnya, 60 atau 70% lebih banyak dibanding sampah hijaunya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sampah hijaunya ini memang kayaknya mengandung kadar airnya tinggi, seperti kayak pepaya gitu kan, kadar airnya lebih tinggi. Nah itu memang agak lebih banyak. Tapi kalau kita lihat material hijaunya itu kayak tidak mengandung air yang terlalu tinggi, ya cukup 50% sih. Di sini sudah ada lubang udara ya, untuk memasukkan oksigen. Tanpa diaduk pun dia bisa tetap jadi. Setelah penuh, biarkan selama seminggu, baru saya aduk. Nah kalau seperti ini udah rata, baru masukkan dekomposer. Saya gunakan yang putih supaya lebih gampang ya kelihatannya. Dirata aja, sedikit aja sih, sebenarnya nggak harus 1 sendok. Kalau kita belum punya sampah baru, kita harus semprotkan untuk mengaktifkan mikrobanya, karena mikroba dalam bentuk serbuk ini dia masih belum aktif ya, masih tidur. Jadi harus diaktifkan, dibangunkan dengan menambahkan air. Kemudian kalau kita udah punya sampah lagi ya kita masukkan lagi. Wangi banget nih, ada serehnya nih. Ini apalagi ada jeruk nipis ya, ini akan membuat kita Tidak terlalu ngompos bau. tidak terlalu bau. Ya saya tambahin kopi untuk mengurangi bau. Nah kalau ada cangkang telur juga kan wangi dimasukkan banget, Mbak. seperti itu. Iya. Ini kayaknya kopi jahe nih, Iya ada kopi jahe, benar kopi jahe. Cangkang telur juga bisa ya? Iya cangkang telur. Dihalusin dulu nggak sih kalau Kalau cangkang saya telur? dihalusin sih Mbak. Kalau pakai blender atau? kalau nggak diremet. Kalau diremet kan mungkin ada yang bakal masih kelihatan ya pada saat jadi kompos. Tapi kalau saya sih nggak di blender, ditumbuk. Jadi seperti bikin kue lapis layer per layer. Karena biasanya Mbak kalau misalnya ini udah lama, terus kita baru ngisi, terus mau aduk-aduk kan ada kelihatan misalnya ada ulat-ulat. Maksudnya ini belatung? Iya belatung gitu kan. Kadang orang geli kan, maka itu nggak harus diaduk gitu loh. Kalau misalnya pas ngelihat langsung aja ditambahin terus tutup cepet gitu kan. Karena kan maggot kan umurnya pendek sebenarnya ya. Kayaknya kalau pas kita buka udah nggak ada, barulah kita ngaduk gitu supaya nggak geli juga kan. Pemula lah, kalau udah lama-lama kan cuek-cuek aja masalah gitu ya. ya. Masalah. Lucu-lucu aja ngelihatnya, bener nggak sih? Iya betul. Nah kalau ada biji sebenarnya ini harus dipisah sebenarnya. Cuma kalau yang males-males ya masukin aja dulu. Nanti tinggal Males-males ya. apa? Catet yang males-males Ya, itu aku. tinggal kita pisahkan aja pas udah panen gitu ya, karena nanti jadi tumbuh ya. Nah ini kan misalnya daun-daun juga, daun-daun yang layu. Nah pada saat di komposter ini tidak harus setiap layer itu dikasih bubuk dekomposer, jadi cukup 2 kali taburan aja sebenarnya Mbak. Oh gitu. Iya. Sama yang paling atas ya ini nanti ya? Iya, sebelum akhir banget gitu. Tambahin. Nah ini kan kira-kira mau tutup nih, mau agak penghabisan gitu ya, baru kita nabur lagi. Kalau ada nasi basi juga dimasukkan aja, atau roti gitu ya yang udah expire gitu ya. Harus dipadatkan seperti Nah itu. kalau saya dipadatkan supaya muatnya banyak nih. Oh, bukan Tapi karena memang kalau masalah kita apa bikin yang skala besar gitu, itu memang dipadatkin supaya dia nggak tumbang juga. Kalau buat 1 meter tuh Oh, biasanya malahan diinjak-injak biar gitu. kokoh gitu biar ya. kokoh, terus ditutup aja pakai terpal kalau misalnya yang skala besar ya. Baru seminggu kemudian dibalik, jadi nggak diaduk. Jadi dia harus punya 2 posisi yang sama. Misalnya posisi di sebelah sini ukuran 1x1, di sini 1x1. Jadi kalau di sini udah penuh seperti itu, tinggal pindahin. Nah kalau saya supaya kita nggak nemu yang belatung-belatung ini ya, jadi ditutup rata banget gitu. Kita punya koran, bisa ditambahin lagi, ditutup seperti itu. Nah ini sebenarnya boleh disemprot dulu ya terakhir ya.
Udah selesai seperti itu. Nah, ini kalau sudah penuh, ini kan belum penuh banget ya, tinggal kalau seandainya punya sampah lagi tinggal masukkan, biarkan selama seminggu, kemudian setelah seminggu baru kita aduk-aduk. Supaya tujuannya apa sih aduk-aduk? Supaya kita juga bisa menghasilkan kompos yang merata gitu. Nah, kadang-kadang kalau saya agak males atau memang lagi sibuk gitu ya, nggak saya aduk-aduk juga, nanti biasanya ada yang memang belum terlalu hancur banget gitu kan. Kadang-kadang malah saya dapetin yang kering gitu. Kita kan akan tahu nih, oh ini ternyata terlalu basah, kita akan nambahin material coklatnya. Tapi kalau misalnya terlalu kering ya kita tambahin air, disemprotkan seperti itu. Dibuat sekecil ini supaya apa? Mudah mengaduknya dan mudah manennya juga. Kita mau lihat yang mungkin yang udah jadi atau setengah jadi, Mbak. Oke, ini saya mau menunjukkan clay composter. Ada 2 tipe. Ini tipe dapur sama tipe taman. Tipe dapur ini sebenarnya buat yang di indoor. Artinya bawahnya ini kan tidak ada lubang-lubang udaranya. Jadi itu bisa diletakkan di dalam atau di teras, yang artinya nggak boleh kena hujan. Karena kan di bawah ini nggak ada lubang udara ya. Nah, kalau yang tipe taman ini boleh kena tempias hujan. Tapi sebenarnya amannya sih jangan kena hujan juga sih. Karena sebenarnya clay composternya sayang. Kemudian nanti terlalu basah, dan lebih praktis tipe taman sebenarnya, karena kalau tipe dapur ini harus dipakai dulu bagian atasnya, kemudian setelah seminggu baru pindahin ke bawah. Nah, kalau yang tipe taman tinggal diaduk-aduk aja. Jadi untuk sepaket clay composter 2 susun dapatnya 1 ember bahan material organik karbon atau material coklat. Kemudian 1 lagi tambahan 1 packnya ini. Jadi ketika membeli udah langsung bisa praktek, karena saya sudah mengukur ketika membuat kompos itu cukup menggunakan ini semua, nanti jadinya akan bagus. Kemudian ini dekomposernya, spesial yang nonton YouTube ini, informasi bahwa saya dapat informasi dari YouTube-nya nonton MGB Garden gitu ya. Nanti akan mendapat 1 lagi tambahan dekomposer yang berwarna putih ini untuk 5 pembeli pertama aja. Kalau ini limited karena hasil penelitian dari LIPI itu dapatnya cuma sedikit saya. Oke, ini saya menunjukkan tempat saya mengompos. Ini ada lebih dari 1 yang saya punya ya. Belum lagi saya punya box komposter di depan. Saya juga punya kompos bag. Saya juga punya yang saya tanam di tanah seperti itu. Ini pengomposan yang saya lakukan di clay composter. Nah, ini yang sudah jadi. Tapi ini jadinya emang udah agak lama dan saya belum pindahkan ke wadah lain sehingga dia terlalu kering ya. Karena cuaca kadang-kadang sekarang kan lagi panas. Jadi benar-benar kering dia. Nah, ini juga terlalu banyak saya yang gunakan sekam mentah. Jadi memang jadi seperti ini nih kalau sekam mentah. Misalnya ngompos pakai sekam mentah kok bentuknya nggak berubah ya, nggak hancur. Ya memang seperti itu sih sifat sekam mentah ya Mbak ya. Jadi nggak mudah hancur, makanya digunakan untuk media tanam kan, karena supaya mendapatkan media yang porus gitu ya. Nah, ini kemarin baru, kalau misalnya tidak terlalu saya cek, mungkin bawahnya agak lembab, atasnya kering. Nah, ini harusnya diaduk supaya hasilnya lembab. Nah, ini harus ditambahin air lagi. Nah, seperti ini. Oh ya Mbak, ini banyak yang nanya nih, kalau ada semut seperti ini tuh sebenarnya masalah atau enggak sih? Sebenarnya nggak masalah ya, semut ini kan dia memang membantu mendekomposisi bahan organik juga. Jadi memang akan kita temui pada saat proses-proses awal seminggu atau 2 minggu pertama pasti ada semut. Tapi kalau komposnya udah jadi, itu udah nggak ada semut lagi nih, kayak gini kan nggak ada semutnya lagi ya. Ini karena kan misalnya kita terlalu banyak ada unsur buah ya, sisa buah kan dia manis, jadi memang akan ada semut. Terus pergerakan semut ini sebenarnya juga memberi ruang untuk ada oksigen Mbak. Jadi sebenarnya ya membantu gitu loh. Kalau misalnya memang takut semut, disemprot air sereh mungkin ya, jadi agak mengurangi. Idealnya sih minimal 3 minggu juga udah bisa dipanen sebenarnya kalau sesuai gitu, rajin mengaduk. Minimal seminggu sekali gitu, kalau mau rajin lagi sih 3 hari sekali ya nggak sih. Nah, saya juga sebenarnya nih ada juga ya kompos. Ini saya kemarin udah panen seperti ini. Perlu nggak sih kita mengayak? Nah, kalau misalnya dia udah halus kayak gini, sebenarnya kita nggak perlu ngayak lagi. Tapi kalau misalnya ada yang kelihatan masih kasar, itu bisa kita ayak. Yang bagian kasarnya itu kita gunakan lagi untuk proses selanjutnya sebagai material coklat. Kalau kita udah sering-sering ngompos, kita sebenarnya nggak perlu nyari lagi ya material coklat ya. Karena kan kita juga ngompos nggak terlalu berlebihan juga yang ngasih ke tanaman ya. Jadi pasti kita akan ada sisa yang akan kita bisa gunakan lagi. Jadi sustain gitu kan. Awal-awal mungkin kita bagi di rumah yang memang nggak ada
pohon besar yang susah nyari daun kering, perlu kayak sekam kan kayak gitu. Tapi next time kalau udah sering ngompos ya kita bisa pakai yang kompos jadi itu lagi sebagai material coklatnya. Nah, di bawah ini juga ada kompos saya yang udah lama nih, Mbak. Nah, ini kompos saya yang udah lama banget saya masukkan karena saya ngompos banyak banget. Jadinya ada yang memang di stok kayak di ember seperti ini. Ini udah lembut banget sekali, ini kayaknya udah jadi casting ya. Karena ini cacingnya juga banyak nih. Nah, biasanya kalau kompos yang ini nih, Mbak, yang lembut gini yang banyak cacingnya, ini saya ngomposnya di box komposter. Jadi yang bersentuhan langsung sama tanah. Ini hanya daun-daun kering, rumput dan pupuk kandang. Jadi halus banget kayak gini kan. Ini box komposternya, Mbak. Nah, ini box komposter. Ini buat yang daun kering dan rumput. Tapi kalau saya lagi banyak sampah, terus saya lagi males bikin layer-layer di clay komposter, saya biasanya langsung aja tuang di sini, Mbak. Dan kan sebenarnya bawahnya udah banyak yang jadi juga sebenarnya. Iya, tanahnya hitam banget nih, subur nih kayaknya. Yummy banget. Makanya kelapanya jadi berbuah terus. Ini buat biasanya saya daun-daun kayak gini kan. Nanti saya masukkan nih daun-daun kering. Supir tetangga nyapu, "Pak, masukin aja ke sini," gitu loh. Ada juga di kompos bag. Saya juga bikin di kompos bag. Ini untuk apa kalau yang di kompos? Waktu itu kan praktek ya. Apa sama Praktek waktu kelas online sama aja sih. Waktunya panen, lihat. Gede banget kan. Bagus banget loh. Beneran. Ini daun kering rumput aja, Mbak. Nggak ada sampah dapurnya. sampah dapur, nggak ada. Teman-teman, Mbak Intan tuh Kelas sering komposting. bikin kelas mengompos. Jadi Iya. teman-teman bisa follow Instagramnya Mbak Intan untuk mendapatkan info-info kalau mau ikut kelasnya. Biasanya ada paketan buat praktek juga ya, Mbak ya? Iya, seperti Berarti ini nggak pakai dekomposter, Mbak, atau dipakein? ini tetap pakai dekomposer sama pupuk kandang. Jadi kalau ini bukan lagi disemprot-semprot, disiram. Karena daun kering kalau nggak disiram kan ya bakal kering kayak gini aja. iya. Clay komposter yang mini ada juga saya masukkan di sini. Tuh, yang bawahnya kan udah jadi kompos juga nih. Biasanya nanti kalau ini tinggal tabur aja di luarnya ya, seperti itu. Nah, kan ini okra. Okranya subur banget. Ini daunnya juga teman-teman. besar banget tuh, lihat. Nih, daunnya besar-besar. Tempat ngompos saya nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga, jadi banyak. Nah, Mbak Intan terima kasih udah diajarin cara ngompos, juga udah ditunjukin aneka tanamannya, dan juga udah diceritain segala macam kebunnya juga. Terus saya jadi penasaran, pengen nyobain juga, dan saya beli satu ini teman-teman. Terus nanti akan saya cobain di kebun saya, dan nanti lihat aja reviewnya seperti Hasilnya apa ya. Saya juga terima kasih banyak nih Mbak Risti udah berkunjung ke halaman Intanzan Living. Iya, Terus sama-sama. udah belanja juga produk clay composter. Terima kasih karena udah mendukung banget. produk lokal ya. Oh iya. Jadi ini kan juga kita dalam rangka mendukung produk lokal juga. Ya teman-teman, saya ingatkan lagi bagi yang berminat untuk membeli clay composternya bisa langsung menghubungi Mbak Intan di Instagram dan nomor WA yang saya tulis di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.